Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Torik dari kelompok 7 akan mempresentasikan atau membahas tentang serat optik. Oke, kita akan masuk ke slide-nya. Oke. Sebelum kita masuk ke serat optik itu, sebelumnya apa sih serat optik itu sendiri? Next. Serat optik itu bisa kita definisikan adalah kabel yang terbuat dari plastik tipis atau serat kaca yang dapat digunakan untuk membawa sinyal optik itu sendiri. Nah, sinyal optik itu sendiri dapat ditransmisikan, dapat menjangkau dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, sumber cahaya yang digunakan untuk proses transfer itu sendiri adalah sinar LED atau sinar laser. Oke, next. Nah, bagian-bagian serat optik. Nah, pada gambar tersebut ada 5 bagian, yaitu pertama core, cladding, coating, stretching, fibers, and cable jacket. Nah, kita akan membahas satu-satu bagian-bagian serat optik itu sendiri. Yang pertama adalah core atau inti kabel, di mana memiliki fungsi sebagai menyalurkan cahaya dari ujung ke ujung lainnya. Nah, inti kabel atau core ini merupakan elemen atau unsur pertama dari serat optik dan merupakan konduktor yang sesungguhnya dari batang silinder yang terbuat dari bahan dieelektrik. Nah, yang kedua itu adalah grinding atau selubung, di mana itu dia bertindak sebagai cermin, memantulkan cahaya, dan menyebarkan ke sisi lainnya. Grinding ini atau selubung ini merupakan lapisan selimut atau mantel. Selanjutnya adalah coating. Nah, coating itu bertindak sebagai perisai mekanis untuk melindungi serat optik dari kerusakan dan sebagai kode warna dalam serat atau untuk serat. Selanjutnya adalah strengthening atau serat penguat, di mana serat ini memperkuat bagian dalam kabel dan membuatnya sulit putus, yang terdiri dari seringat anyaman seperti benang yang sangat tebal dan memiliki ketangguhan yang sangat baik. Yang kelima, jacket cable atau selangkangan kabel. Nah, jacket cable ini berfungsi untuk melindungi seluruh bagian dalam kabel serat optik, memiliki label pengenal di bagian dalam dan terbuat dari bahan PVC. Oke, next, yaitu adalah jenis-jenis optik itu sendiri. Nah, ada dua, yaitu single mode fiber SMF atau fiber mode tunggal, dan kedua adalah multi mode fiber MMF. Nah, pada single mode fiber ini itu memiliki inti kecil dan hanya satu jalur optik, di mana perbedaan indeks biasanya itu antara inti dengan kelangsungan sangat rendah atau kecil, sehingga memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menyampaikan informasi karena dapat menjaga akurasi intensitas cahaya pada jarak yang lebih jauh. Yang kedua adalah multimode fiber atau MMF, yaitu di mana serat multimodenya itu dirancang khusus untuk membawa lebih banyak berkas cahaya sekaligus. Nah, masing-masingnya tersebut memiliki sudut pantulan inti fiberglass yang berbeda. Jenis serat yang digunakan itu hanya bisa mengirim data dalam jarak yang relatif pendek. Oke, next. Nah, ada prinsip kerja serat optik itu yaitu ada tiga, yang dimana sinyal keluaran atau sumber berupa sinyal listrik pada pemancar diubah menjadi gelombang cahaya oleh konverter elektrooptik atau dioda. Nah, yang kedua adalah gelombang cahaya dikirim melalui kabel serat optik ke penerima ke ujung serat optik lainnya. Yang ketiga adalah pada penerima, sinyal optik ini ditransfer ke konverter optoelektronik atau fotodiodida. Dalam perjalanannya, sinyal optik tersebut memancar ke penerima. Nah, biasanya itu ada beberapa rendaman cahaya di sepanjang kabel optik tersebut, sambungan kabel, serta colokan perangkat. Oke, next, yaitu fenomena di bidang bioteknologi. Nah, kita sadari bahwa pemanfaatan kapas ampas kelapa berupa air kelapa merupakan salah satu cara kita untuk mengoptimalkan pemanfaatan buah kelapa, di mana remah kelapa tersebut bisa kita gunakan untuk membuat nata de coco. Karakteristik dari nata de coco itu sendiri adalah kepadatan dan warna menurut waktu produksi. Untuk memproduksi good nata de coco menghasilkan nata de coco tersebut, di mana nata de coco memiliki karakteristik berwarna putih serta memiliki tekstur yang lebih kuat. Nah, metode yang manual untuk membuat proses nata de coco tersebut sangatlah sederhana, sehingga waktu tersebut menyebabkan waktu panen nata de coco itu seringkali kurang optimal, serta kualitas dan kuantitas nata de coco tersebut menjadi kurang atau kurang baik. Nah, sehingga ini menciptakan limbah baru dan gagal memenuhi permintaan pasar karena jumlah penduduk itu semakin meningkat seiring dengan kebutuhan yang juga ikut meningkat.
Nah, hal ini tuh dikarenakan belum memiliki teknologi untuk memantau nata de coco secara efektif dan belum dapat menentukan kualitas dan jumlah air kelapa yang digunakan dalam memantau bakteri itu sendiri. Oke, next. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang teknologi di bidang bioteknologi, yaitu alat ini tuh dirancang untuk memantau produksi nata de coco. Nah, alatnya itu yang bernama Moto de Coco ini itu sebagai alat pemantau otomatis produksi nata de coco, di mana dia menggunakan sensor cahaya yang dilucuti dari kelongsongan di tengah serat untuk meninggalkan inti. Nah, pada bagian ini biasanya pendeteksian sampel dilakukan dengan menggunakan fenomena gelombang Evanescence dan serat optik dan dibuat seperti bentuk U atau U dapat meningkatkan sensitivitas sensor tersebut, di mana cahaya yang tersebut akan ditransmisikan ke LDR, berkurangnya dan meningkatnya kepadatan sampel karena lebih banyak gelombang yang dapat yang cepat berlalu dari ingatan yang diserap. Oke, nah masalah kontekstual dan solusi yaitu salah satu parameter dalam air itu adalah jumlah bakteri dalam air, di mana bakteri tersebut terdapat dalam air minum yang tumbuh dan berkembang di dalam tubuh manusia serta bersifat patogen. Nah, dari sekian jenis bakteri tersebut terdapat di dalam air, salah satu yang bisa dikenal itu adalah Escherichia coli atau E. coli digunakan sebagai indikator kualitas air yang menunjukkan adanya patogen seperti bakteri, virus, dan parasit protozoa. Nah, solusi yang bisa diberikan oleh saya ataupun yang ada itu air minum make up atau air minum merupakan salah satu alternatif utama dalam pemenuhan kebutuhan air minum, terutama di masyarakat perkotaan di mana menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Nah, kualitas air minum ini diuji setiap 3 bulan sekali karena terkontrol dengan baik untuk melindungi konsumen. Sekian dari saya. Terima kasih telah hadir dalam sesi presentasi ini. Hari Jumat memungut kerang. Demi sedikit buat Arisa. Mohon maaf jika ada yang kurang. Mungkin presentasi saya atau materi saya tidak akan berkesan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.